Lotion itu kan bukan parfum. Kalau parfum kan disemprot. Nah, kalau kita pilih lotion yang baunya memang kita pilih yang sangat harum dan awet, bagaimana? Masa nggak boleh? Atau yang lebih lunak lagi, apakah itu nggak boleh? Jika lotion dipakai dengan cara seperti itu, tidak ada bedanya dengan minyak wangi. Ini baunya kecium nggak ini, Mas dari situ? Kecium. Wah, ini berarti termasuk yang tidak boleh dipakai. Ini masih di dalam ruangan. Iya. Lebih otentik lagi ketika ada yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang wewangi Nabi ini. Seger karena tadi apa ini Ustaz? Pelembab ini ya. Fasli ini yang pelembab menggunakan mawar Taif. Alhamdulillah. Kita akan bicara mirip-mirip itu saja ya, karena ada pertanyaan dari sejumlah emak-emak tentang bagaimana kalau memakai lotion pelembab lotion pelembab yang itu ada wanginya, ada wangi tambahan. Apakah itu boleh atau bagaimana itu? Ya, sebagian pertanyaan itu berlanjut lagi. Lotion itu kan bukan parfum. Kalau parfum kan disemprot. Nah, kalau kita pilih lotion yang baunya memang kita pilih yang sangat harum dan awet, bagaimana? Masa nggak boleh? Atau yang lebih lunak lagi, apakah itu nggak boleh? Mari kita ingat bahwa di masa Nabi Muhammad SAW, parfum itu, dalam istilah Prancis pun parfum itu adalah minyak wangi. Yang disemprot itu nggak ada yang parfum. Paling-paling eau de parfum, eau de parfum. Eau itu kan artinya air, ma bil iter. Jadi kalau eau de parfum itu ya berarti bukan parfum. Parfum, ingat kembali urutannya, paling bawah namanya eau fraîche, di atasnya ini kan cuma 1-3%, di atasnya eau fraîche ada eau de cologne 2-4%, kemudian di atasnya eau de cologne ada eau de toilette, di atasnya eau de toilette adalah eau de parfum, eau de parfum, yang sekarang ini orang sering mengatakan kalau memakai eau de parfum sudah merasa memakai parfum. Bahkan eau de toilette pun orang mengatakan sudah memakai parfum. Padahal dua-duanya bukan parfum, itu baru eau de toilette atau eau de parfum. Di atasnya eau de parfum ada extrait de parfum yang menurut konsensus IFRA tahun 1997 dengan kandungan parfum 20-35% saja sudah boleh mengklaim murni. Ya, artinya di sini tetap kita lihat bahwa extrait de parfum sebenarnya bukanlah parfum murni. Lalu yang paling tinggi namanya parfum. Nah, parfum itu yang kayak begini ini yang namanya parfum, gitu ya. Minyak begini. Kalau yang tadi itu bukan. Nah, ini semuanya parfum ya? Parfum. Maksudnya murni 100 parfum. Nah, murni dengan kata lain, yang dimaksud dengan parfum dalam khazanah perfumery atau fragrance di Perancis pun ya yang seperti ini. Walaupun tadi kalau kita datang ke toko mencari parfum ya ditunjukkan yang sebenarnya bukan parfum. Ya, istilahnya sendiri kan sudah eau de parfum. Apakah di Eropa masih ada yang menjual? Ada. Bahkan sekarang itu disebut sebagai semacam tingkatan tertinggi, derajat tertinggi, sehingga mereka jualnya hanya 0,2 mili, hanya 0,5 mili, bukan 1 mili karena memang sangat mahal. Kembali lagi, kalau kita menggunakan parfum, menggunakan idiom Prancis tadi itu, berarti caranya bagaimana? Apakah disemprot? Tidak. Caranya itu bahkan mereka lebih hemat lagi dibanding kalau kita melihat dalam Syama'ilul Muhammadiyah. As-Syama'il al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Atau nanti kita lihat dalam berbagai hadis yang lain, kita melihat bagaimana cara Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan caranya ya mirip orang pakai lotion. Dituang, atau dioleskan, kan? Dioleskan, diratakan seperti ini, sehingga nanti itu menyebar. Yang faedahnya sangat banyak untuk rambut,
sehingga berfungsi sebagai pomade, walaupun itu minyak wangi untuk leher, untuk kulit, untuk tangan dan lain-lain. Bahkan kalau kita ingat dalam As-Sama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap kali memakai di sekujur tubuhnya ya, di seluruh tubuhnya. Berarti ini kan sekali lagi dioles. Jadi maka dari situ pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bahwa manakala minyak wangi yang kita pakaikan itu dengan cara seperti itu ya, jika lotion dipakai dengan cara seperti itu tidak ada bedanya dengan minyak wangi. Tinggal kemudian wanginya itu sifatnya sementara saja. Misalnya karena itu ada kandungan-kandungan tertentu, bukan sengaja diperkaya dengan wewangian, kandungan-kandungan tertentu, atau untuk biar baunya lebih nyaman di awal. Nah, ini akan lain dengan yang sekarang ini berkembang adalah memang diperkaya dengan fragrance, bukan parfum ya, fragrance. Artinya sintetis artifisial. Sintetis artifisial. Yang diberi penguat-penguat. Kita ingat kembali tiap hari kita sempat membahas tentang bahayanya petalat bagi bayi, bagi janin dalam kandungan. Nah, itu juga tidak terkecuali ada dalam produk-produk kecantikan semacam skincare, masuk lotion, nanti lotion dan lain-lainnya. Jadi pembahasannya akhirnya itu wewangiannya memang salah satu fitur yang ditawarkan yang sifatnya tahan lama, ataukah hanya sebagai memang bau-bawaan yang kemudian setelah itu segera hilang, sementara faedahnya misalnya kalau kita menggunakan bahan-bahan yang berbahan dari minyak daun sider, kemudian ditambah dengan minyak yang lain ya, misalnya apa yang sempat kita bahas itu dari mawar, dari yang lain-lain. Nah, ini kan menghasilkan bau. Nah, jadi secara ringkas, kalau memang itu ditambahkan wewangian, berarti kan memang fungsinya menjadi wewangi. Artinya kalau kita ingat yang standar dari Rasulullah niku yang apa, la yujad minkunna rihutib, itu rihnya itu penting ya diperhatikan gitu. Iya, rihnya diperhatikan. Ya. Ini nggak pakai tip, tapi ini kan serupa karena ini pakai outur, pakai outur yang bukan tip, wewangian yang bukan tip, ya. Karena dalam kalau kita ingat larangan keras dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada perempuan ketika keluar rumah adalah larangan ta'attur. Ta'attur ya. Ta'attur itu berarti berwangi dengan outur. Apakah tip bukan outur? Termasuk, tapi ketika disendirikan maka disebut tip, itu berarti adalah outur yang memenuhi kualifikasi alami, asli, thayyib. Padahal tip saja sudah dibedakan antara tibul mar'ah, minyak wanginya perempuan khusus dipakai di rumah, dan tibun nisa, minyak wanginya perempuan yang boleh dipakai ketika keluar rumah, karena la yujad min kunna rihutib, tidak dijumpai bau wewangian darinya pada diri kamu itu. Dan ini artinya juga memenuhi standar tafilat. Nah, karena la yujad min kunna rihutib kan takrif dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tafilat. Jadi ketika memakai lotion dan semacamnya, maka para ummahat, para akhwat harus mengecek ya, ini baunya nyebar sama mboten gitu ya. Iya, dan menyebarnya berapa lama? Kalau cuma sebentar, faedahnya tetap berlanjut. Nah, itu ya berarti setelah baunya kira-kira mereda ya tafadzal, gitu kan? Tapi kalau kira-kira baunya lama, berarti tidak boleh dipakai keluar rumah itu ya. Dan itu yang perlu kita perhatikan adalah baunya ini cepat hilang atau tidak juga dari penilaian orang lain. Kenapa? Karena ketika kita pakai, kadang-kadang kita merasa sudah nggak ada baunya, ternyata begitu orang lain datang, harum banget ini. Berarti perlu melakukan cross check kepada orang lain di sekitarnya. Iya. Oke. Macam kita di sini, kadang-kadang kita merasa sudah bau mawar sudah tidak ada. Ini baunya kecium nggak ini, Mas dari situ? Kecium. Wah, ini berarti termasuk yang tidak boleh dipakai. Ini masih di dalam ruangan. Iya. Lebih otentik lagi ketika ada yang baru masuk. Langsung kecium gitu ya. Iya, Masya Allah. Nah, demikian nih
bapak-bapak untuk mengingatkan ibu-ibunya maupun ibu-ibu untuk menjaga diri, dan mbak-mbak sekalian silahkan diperhatikan. Bukan berarti nggak boleh dibelikan loh ya. Oh iya, kan boleh dipakai di rumah. Iya, artinya dipakai di rumah saat mau tidur. Masya Allah. Itu menyenangkan hati yang pakai dan yang menemani. Masya Allah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua dari apa-apa yang tidak Allah ridhai. Dan Allah arahkan kita, mantapkan kita dengan apa-apa yang Allah ridhai, dengan meneladani yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.